pertanyaan silakan tentang materi hari ini, boleh. Siapa yang ini bermain-main dengan ilmu teori probabilitas, mungkin di sini jangan-jangan ada apa istilahnya saham itu, kita bisa belajar malahan. Apa ada yang investasi, bermain dengan indeks-indeks saham gitu mungkin, atau ada ahli forecasting di sini bisa cerita. Oke. Nggak ada atau nggak ngaku nih? Bukan saya, Pak. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan dengan probability distribution ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang yang disebut sebagai apa nyebutnya, frekuensi distribution dari suatu data tadi di awal ya. Jadi ketika kita bicara misalnya, oh nilai ini tadi yang waktu kita bicara apa tensil dari suatu alloy itu, oh nilai ini sekian frekuensinya, dengan nilai tensil sekian ada berapa nilai frekuensinya dan semua segala macam. Nah, di mana itu menggambarkan suatu frekuensi dari suatu distribusi atau distribution frekuensi gitu. Dimana dengan melihat distribusi itu kita bisa melihat berapa sih frekuensi absolut gitu ya, atau relatif frekuensi dari setiap data-data atau dari eksperimen atau dari observasi yang kita lakukan. Nah, dimana dengan menggunakan data tersebut kita bisa tahu dimana kita bisa melihat bahwa ketika suatu data tertentu atau suatu nilai tertentu, oh ini banyak datanya gitu, oh ini sedikit datanya gitu. Nah, kita coba akan melihat menjadi suatu hal yang sifatnya nanti agak lebih apa istilahnya ya, konsis gitu ya, yang kita sebut sebagai probability distribution gitu. Jadi kita mengenal ada yang disebut sebagai probability distribution. Nah, di mana ketika kita bicara probability distribution ini, kita akan melihat bagaimana suatu distribusi dari suatu probabilitas suatu kejadian di dalam suatu eksperimen. Sehingga nanti kita akan bisa melihat atau bisa mengukur atau bisa menghitung gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan suatu nilai X tertentu tadi ya, yang kalau tadi kita sebut sebagai random variable atau bisa juga disebut sebagai stochastic variable gitu ya. Stochastic variable itu kalau secara pemanaan ya sebenarnya ya berupa ya tidak terlalu berbeda lah gitu ya dengan suatu random variable gitu. Cuman menyebutnya stochastic variable itu karena stochastic variable itu dia dibangun berdasarkan suatu pola tertentu atau suatu model tertentu gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya stochastic variable itu dia itu random tetap, tapi berdasarkan suatu pemodelan, berdasarkan suatu model yang sudah coba untuk dikenali atau disusun. Nah, di mana balik lagi tadi, jadi ketika kita punya suatu probability distribution, ya punya distribusi dari suatu probabilitas kejadian tertentu misalnya,
ya, maka kita bisa melakukan observasi gitu ya pada probability distribution tadi untuk mencari nilai X tadi, di mana nilai X tadi itu ya, di mana nilai X tadi itu sudah bisa diprediksi berdasarkan ya trial berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan sebelumnya, atau dengan kata lain berdasarkan suatu apa istilahnya suatu keadaan trial yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya contoh tadi ya, yang paling gampang ya ketika kita bicara tentang sampel dari probabilitas ini adalah dadu ya. Nah, ketika kita punya dadu itu kan kita akan bisa mendapatkan salah satu dari angka 1 sampai 6. Tapi kita tidak bisa tahu ketika sekarang misalnya kita ngocok dadu itu akan keluar berapa. Bahkan ketika misalnya sekarang keluar angka 2 gitu ya, apakah pada kocokan berikutnya kita mungkin lagi keluar 2 ya, atau angka yang lain gitu. Nah, itu kan kita tidak bisa melakukan prediksi gitu ya, bahwa ketika kita kocokan pertama itu keluar 2 dan berapa kocokan yang berikutnya dia akan keluar, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Ya, karena di situ nilai-nilai dadu tadi itu disebut sebagai stochastic variable. Jadi kalau misalnya dalam hal ini X itu adalah nilai dari angka yang keluar di dalam dadunya tadi, ya, maka X itu disebut sebagai elasticity of rubber. Jadi karena misalnya dadunya tadi pakai rubber. Ya. Nah, stokastik itu kan di situ dalam perhatian adalah ada hubungan dengan change, dengan berhubungan dengan kesempatan. Nah, itu contoh ya. Atau beberapa contoh lain misalnya adalah ya tadi yang beberapa yang sudah pernah kita sebutkan, misalnya defect atau tidak defect si suatu screw ya di dalam suatu produksi baut tadi ya, atau misalnya kendaraan misalnya ya, peluang untuk mendapatkan suatu jenis kendaraan tertentu di jalan raya misalnya ya. Nah, di situ nanti kita bisa melihat adanya suatu random variable yang discrete. Ya, random variable yang discrete. Jadi apalagi kalau misalnya kita bicara produksi dari suatu baut tadi, itu kan jumlah produksinya bisa ribuan, puluhan ribuan gitu ya, atau bahkan jutaan gitu ya. Dalam suatu rentang tertentu ya, di mana yang defect-nya tadi, yang rusaknya tadi, yaitu nilainya juga tidak sedikit gitu. Nah, tapi dia continuous gitu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita bicara tentang discrete random variable dan bagaimana distribusinya? Gitu. Ya, karena kalau misalnya defect tadi kan jumlahnya pasti nggak mungkin setengah gitu. Ketika ketemu mobil nggak mungkin setengah. Gitu. Ketika dadu tidak mungkin ada 1,5 misalnya, nggak mungkin. Berbeda dengan kita yang disebut sebagai continuous random variable. Dan distribusinya misalnya seperti listrik misalnya, kayak tegangan listrik di rumah gitu kan. Tegangan listrik di rumah itu kan pastinya naik turun setiap saat, tidak selalu nilainya tetap di-fix di dalam 220. Dia naik dan turun tergantung dari supply dan demand-nya listrik. Atau hujan misalnya, berapa curah hujan ya, curah hujan itu ya continuous harusnya gitu. Ya, cuman oleh BMKG aja karena dia sensornya itu adalah pakai bucket ya, rain bucket ya, jadinya curah hujan itu jadinya seperti discrete, padahal ya harusnya curah hujan itu adalah continuous gitu. Ya,
Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa baik dari kondisi yang variabelnya itu discrete maupun yang variabelnya random, gitu ya, kita bisa melakukan kita bisa menurunkan suatu distribution function. Gitu. Yang dalam kondisi tertentu, distribution function itu bisa juga disebut sebagai cumulative distribution function. Sebenarnya agak beda, tapi bisa dianggap mirip lah, ya. Cuman bedanya satu kumulatif, satu tidak kumulatif gitu. Jadi ada istilahnya CDF ya, CDF itu adalah cumulative distribution function atau cumulative frequency function, di mana fungsi tadi itu akan menentukan ya, akan membantu kita menghitung berapa probabilitas suatu kejadian A atau suatu event AX misalnya gitu ya, dari suatu nilai tertentu gitu, atau sama dengan nilai tertentu. Jadi misalnya di sini tuliskan fx sama dengan p, x lebih kecil dari x. Ya, dimana di sini melihat bahwa berapa sih distribution function f ya adalah probabilitas dalam percobaan tadi ya, di dalam satu percobaannya mendapatkan nilai x yang lebih kecil dari x atau lebih sama dengan suatu nilai x tertentu. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai probability distribution. Terkadang istilah distribution function itu juga disamakan dengan cumulative distribution function. Jadi walaupun grafiknya beda, tapi kita bisa paham lah mana yang disebut sebagai distribution function dan mana yang disebut sebagai cumulative distribution function. Nah, di gambar ini adalah contoh suatu grafik yang disebut sebagai cumulative distribution function. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 grafik ya yang menunjukkan suatu distribusi dari suatu probabilitas atau distribution function yang berisi distribusi dari probabilitas, di mana ada grafik ya, ada grafik yang berwarna biru, merah dan kuning. Itu adalah suatu probabilitas X gitu. Jadi X itu adalah suatu, ini X besar, X kecil ya, sama ya. Jadi suatu random variable X gitu ya, yang dievaluasi pada suatu nilai X tertentu gitu. Dimana yang warna biru, merah dan kuning itu adalah distribution function dengan nilai rata-rata yang sama ya. Mu itu nilai rata-rata yang sama dengan 0, tetapi berbeda variansnya ya. Jadi sigma kuadrat itu adalah varians ya. Variansnya berbeda-beda, ada yang 0,2 untuk warna biru, warna merah itu adalah 1, dan warna kuning itu adalah 5. Nah, sementara yang warna hijau itu adalah distribution function juga, tapi dia rata-ratanya adalah -2 dengan variansnya adalah 0,5. Ini contoh gitu ya, nanti kita lihat seperti apa. Tapi ketika misalnya kita melihat bahwa kita punya grafik seperti ini, nah ini sebuah grafik tentang cumulative distribution function. Nah, X tadi itu adalah merupakan suatu random variable yang merupakan suatu fungsi, di mana fungsi itu didefinisikan pada suatu sampel ya, atau dari suatu nilai yang didapatkan dari suatu eksperimen. Maka ya, kita bisa melihat ya, kita bisa menghitung probability-nya ya. Probability setiap nilai A ya berarti P, X-nya sama dengan A ya. Atau misalnya A-nya itu di-define
berarti pada saat X-nya itu elemen dari suatu interval dari probability. Boleh juga dari rentang tertentu sampai dengan nilai rentang tertentu. Ya, di mana di sini kita melihat bahwa X-nya itu adalah suatu subset, ya, suatu subset dari suatu sampel space S-nya tadi. Nah, di mana di sini kita bisa melihat X-nya tadi gitu ya, berdasarkan teorema yang sebelumnya, ketika misalnya kita ditanya berapakah probabilitas ya kejadian X itu, nilainya di antara A dan B. Gitu. Jadi ketika misalnya probabilitas kita sudah punya distribution function-nya tadi, maka probabilitas kejadian X di antara A dan B itu adalah kita kembalikan kepada fungsi Fx-nya tadi. Gitu. Ya, jadi ini F itu bukan probabilitas ya, tapi F itu adalah fungsi dari distribution function. Jadi peluang antara A sampai B itu sama dengan fungsi dari probability B dikurangi dengan probability fungsinya pada kondisi A. Gitu. Dimana di sini asumsinya bahwa nilai X itu ada di antara A sampai dengan B. Nah, di mana di sini probability A sampai B itu ya merupakan selisih dari FB dikurangi dengan FA. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ada ada discrete, ada continuous, ya. Jadi ketika misalnya kita kayak bermain dengan dadu, jumlah kendaraan, ya, itu masuknya kepada discrete variable, discrete random variable. Ya, maka juga nanti dia juga punya suatu fungsi, ya, fungsi distribution tadi, gitu. Di mana suatu random variable X itu dan distribusinya itu juga discrete, gitu. Ketika X-nya itu discrete dan kemudian hanya pada nilai tertentu saja. Misalnya X-nya itu ya X1, X2, X3 gitu. Berarti berupa possibility dari suatu nilai X. Dengan nilai probabilitasnya juga positif. Misalnya contoh kayak dadu. Dadu itu discrete. Maka X-nya cuma ada 1, 2, 3, sampai dengan 6. Ya, maka probabilitasnya ya berarti probabilitas keluarnya 1 itu adalah probabilitas pada saat nilai X-nya sama dengan X1. Probabilitas yang kedua adalah probabilitas gitu ya, atau dari sebuah nilai tertentu gitu ya, pada saat X-nya sama dengan X2 sampai dengan seterusnya. Ya, karena dia discrete. Ya, ketika dia discrete, maka dia hanya punya nilai tertentu. Nah, di mana probabilitasnya akan sama dengan 0, ya, probability-nya akan sama dengan 0 apabila X-nya itu elemen dari suatu interval yang dia tidak punya nilai tertentu. Jadi misalnya berapa probabilitas antara X1 dengan X2? Ya nggak ada, karena kan dia tidak punya anggotanya. Ya, dia tidak menjadi elemen dari intervalnya. Nah, itu yang disebut sebagai discrete random variable and distribution. Di mana persamaannya untuk discrete distributionnya dari X itu juga tetap digunakan atau tetap bisa menggunakan yang disebut sebagai probability function X. Ya, cuman memang karena dia tidak continuous, maka Fx-nya sama dengan probability pada saat X-nya itu sama dengan elemen, dan dia akan sama dengan 0 selain dari elemen yang ada. Nah, sehingga untuk yang discrete ini, yang kita sebut sebagai discrete function, yaitu adalah penjumlahan Fx-nya, F besar X-nya, itu sama dengan penjumlahan dari setiap probability dari setiap event-nya, dari setiap X-nya. Gitu. Di mana X-nya itu ya semua elemen dari probability-nya. Ya. Nah, ketika kita menggunakan discrete, maka karena dia discrete, gitu ya, terkadang kita tidak melihat dia continuous, maka kadang-kadang discrete random variable ini itu disebut juga sebagai suatu step function. Kenapa step function? Karena X-nya itu kan discrete ya, X1, X2, X3 gitu. Jadi karena dia itu berjenjang atau karena dia itu bertingkat X-nya gitu ya, integer gitu ya, maka kadang-kadang distribution function-nya itu sering disebut juga sebagai step
function. Ya, tidak disebut sebagai distribution gitu, tapi disebut sebagai step function. Nah, bagaimana probabilitas di dalam suatu interval, ya, untuk X yang diskrit tadi. Ya, jadi untuk dia menghitung nilai probabilitasnya, ya tetap saja gitu ya. Kita menggunakan formula yang sebelumnya bahwa peluang kejadian X-nya itu di antara A dan B itu sama dengan probabilitas function probabilitas function pada B dikurang dengan probabilitas function distribution probability pada A gitu. Ya, aku tahu. Itu gimana gitu loh. Iya, Mas. Kayaknya mereka ngambil orang buat Nah, di mana nanti ketika A-nya itu atau rentangnya itu adalah semuanya gitu ya, semua dari range-nya, maka ya tadi kita kembali lagi ke formula yang pertama bahwa probabilitas dari semua subsetnya itu pasti sama dengan 1, atau dengan kata lain jumlahnya ini kalau dia diambil dari semua range-nya ya pasti juga nilainya sama dengan 1 probabilitasnya. Nah, ini misalnya suatu contoh ya. Misalnya kita bicara probability function dan distribution function untuk suatu dadu tadi ya, di mana X-nya itu adalah berapa angka yang keluar pada dadunya. Nah, di mana X-nya itu punya nilainya kan, peluang dari dadunya itu hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, di mana setiap angka itu mempunyai probabilitas yang sama sebesar 1/6. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat distribution function ya, itu naik stepnya tadi sebesar 1/6. Nah, makanya kalau kita lihat ada dua grafik tuh, ada grafik yang kiri dengan grafik yang kanan. Grafik yang kiri itu merupakan suatu probability function, dan yang sebelah kanan itu yang disebut sebagai distribution function. Atau sering juga, yang distribution function sering disebut juga sebagai cumulative distribution function. Kenapa? Karena dia sifatnya kumulatif gitu. Jadi dia bisa melihat bahwa suatu nilai X tertentu itu, ya kan, suatu nilai X tertentu itu dia merupakan kumulatif dari yang sebelumnya gitu. Nah, sementara yang kiri itu merupakan suatu probability function, di mana di situ melihatkan berapa probability untuk setiap kejadiannya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kejadiannya sama gitu ya, maka probabilitasnya juga sama. Nah, tapi gimana kalau misalnya case-nya itu adalah untuk dua dadu. Case-nya itu adalah untuk dua dadu, di mana random variable X-nya itu merupakan penjumlahan dua dadunya. Penjumlahan dua dadu yang terbuka tadi atau yang ke arah atasnya tadi. Nah, dua dadu tadi walaupun dia dua dadu tetap aja dia diskrit, karena kejadiannya itu untuk dua dadu itu ketika kita kocok, maka nilainya itu cuma ada 2, 3, 4, sampai dengan 12. Nah, di mana ketika kita bicara berapa peluang kejadiannya 2 itu hanya kalau dadu pertama 1, dadu kedua 1. Nggak bisa yang lain.
Padahal kejadian probabilitasnya itu ada 6 di dadu pertama, ada 6 di dadu kedua, gitu ya. Maka kombinasinya itu berarti bisa 36. Ya kan? Bisa ada 36 kombinasi dari keluarnya dadu tadi. Maka untuk jumlahnya 2 itu 1/36 yang kita sebut sebagai probability function. Probability function, ya benar, probability function, ya. Di probability function keluarnya jumlah 2 itu sama dengan 1/36, F yang kecil ya, probability function. Nah, untuk yang keluarnya 3 itu bisa ada 2 kejadian, bisa di dadu satunya yang 1, di dadu yang kedua 2, atau dibalik, di dadu yang 1 2, di dadu yang kedua 1. Jadi ada 2 peluang, gitu. Terus yang kalau keluarnya 4, ya 4 itu cuma ada 3 peluang, 1 2, 2 1, dan 2 2. 6 dan seterusnya sampai dengan 12. 12 juga cuma 1, itu hanya bisa 6 dan 6. Nah, sehingga di situ kita bisa punya yang disebut sebagai probability function. Nah, sementara untuk distribution function-nya, nah itu merupakan akumulasi. Jadi tadi akumulasi dari setiap nilai X-nya. Jadi kalau yang di 2 berarti 1/36, yang di 2 berarti ditambah 1/36 ditambah dengan 2/36. Yang di 4 ditambah lagi dengan 3/6. Sampai nanti yang 12-12-nya itu distribution function-nya nilainya adalah 1. Nah, itu yang disebut sebagai distribution function. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai probability, mana yang disebut sebagai ya, jadi kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai probability, mana yang disebut sebagai distribution function. Oke, nah ini contoh berikutnya adalah, nah ketika kita sudah mempunyai, sebentar saya ada yang ketinggalan. Gambarnya kok nggak keluar. Ya, parah gara-gara ini. Nah, di dalam contoh yang berikut ini adalah kita diminta untuk menghitung probabilitas, gitu. Nah, ini kan berarti kasusnya udah agak susah nih ya. Di kasus yang kedua itu kita menghitung probabilitas dari 2 buah dadu yang penjumlahannya dari 2 dadu tadi itu kecil-kecilnya 4 dan sebesar-besarnya 8, gitu. Ya, jadi penjumlahannya tadi itu kecil-kecilnya 4 dan sebesar-besarnya adalah 8. Berarti kalau kita lihat kan yang diminta adalah berapa probabilitas keluarnya X, ya kan, lebih besar dari 3, berarti minimal 4, gitu ya, atau 8, gitu, atau sebesar-besarnya adalah 8. Nah, berdasarkan teori Maya tadi, ya kan,
bahwa P A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan B itu sama dengan FB dikurangi dengan FA. B-nya itu adalah 8, FA-nya, FB, B-nya itu adalah 8, dan A-nya itu adalah 3. Nah, maka dapat nilai F8 dan nilai F3 itu, nilai F8 dan nilai F3 itu kita masukkan ke dalam, atau kita cari, dihitung berdasarkan distribution function-nya. Jadi F8 dan F3 itu kita hitung di distribution function-nya. Jadi kita hitung, di F8 itu dia nilainya 26/36, ya, yang F8 ini, nah ini 26/36, dikurangi dengan F3, F3 itu 3/6, 3/6 itu, F3 itu adalah 3/36, yang ini. Maka dari sini kita bisa hitung 26/36 dikurangi 3/6 sama dengan 23/36. Jadi probabilitas keluarnya jumlah dari kedua dadu itu bisa menjadi lebih cepat untuk kita hitung, yaitu sebesar 23/36. Ini untuk contoh yang 2 dadu ya. Nah, ini ada juga contoh yang lain misalnya. Misalnya kita melakukan melempar koin ya. Melempar koin. Ya, jadi kalau yang namanya suatu koin itu anggaplah misalnya ada bagian atas atau bawah, atau misalnya ada bagian muka dengan bagian bukan muka, atau kayak head dengan tail lah dalam hal ini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu ketika X-nya 1, ya itu setengah gitu kan. Dimana X-nya itu sama dengan jumlah dari percobaan sampai kemudian keluar dari sisi mukanya gitu, sisi yang muka. Ya. Berapa peluang keluarnya muka kalau kita melemparnya 2 kali gitu. Berapa peluang kalau kita melemparnya 3 kali misalnya gitu. Supaya keluar pertamanya itu adalah muka. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan formula yang sebelumnya tadi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang yang discrete random variable, sekarang kita coba lihat bagaimana yang continuous random variable dan distribution function-nya gitu. Dimana kalau tadi dalam discrete function itu dia menggunakan sum, ya tentunya ketika kita menggunakan yang continuous, kita bisa menggunakan integral. Dari suatu nilai tertentu sampai dengan nilai tertentu dari suatu probability function. F kecil itu probability function, F besar itu disebut sebagai distribution function. Gitu. Nah, tapi kalau misal ya contohnya tadi gitu ya, tegangan listrik tadi gitu ya, yang sebagai continuous tadi itu bisa dianggap sebagai distribusinya atau variablesnya dianggap sebagai continuous gitu ya. Hal yang sama misalnya dengan berapa bikin tali misalnya, panjang dari suatu produksi tali, nah itu juga panjang dari suatu produksi tali itu juga pastinya continuous gitu. Tidak discrete. Nah, di sini kita menggunakan terminologi V di situ ya, karena nanti kita akan menggunakan X sebagai upper limit ya dari suatu proses integralnya. Makanya kita mengenal di sini yang disebut sebagai density dari suatu distribution, yaitu adalah suatu kejadian di mana dia itu tidak negatif dan dia continuous pada suatu nilai rentang X tertentu. Nah, sehingga bisa dituliskan bahwa Fx itu sama dengan F aksen dari X. Ya, jadi density distribution itu sama dengan turunan gitu ya, turunan dari suatu distribution function. Nah, maka probabilitas suatu kejadian random
variabel X pada suatu nilai A sampai dengan nilai B tertentu, itu sama dengan FB dikurangi dengan FA, integral dari density distribution-nya tadi, FV dV di antara A sampai dengan B. Gitu. Dimana sebenarnya kalau lihat yang apa namanya continuous ini kita bandingkan dengan yang discrete kurang lebih mirip, gitu kan. Cuma bedanya tadi dia menggunakan sum. Hal yang sama ketika misalnya A dan B-nya itu kita gunakan A-nya itu minus tak berhingga dan B-nya itu tak berhingga, maka FV/dV-nya berarti kan semua subset dari sampelnya. Maka nanti kalau integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga dari FV/dV, yaitu juga nilainya sama dengan 1. Nah, memang pada beberapa kejadian di alam ini ya kita lebih melihat bahwa continuous random ini menjadi lebih sederhana, lebih simpel dibandingkan dengan yang discrete. Karena kita respect terhadap intervalnya tadi. Jadi artinya untuk suatu data yang banyak gitu ya, kalau kayak dadu tadi kan memang sedikit dia, ya, tapi dengan beberapa eksperimen yang banyak, kejadian di alam ini banyak, maka sesuatu yang sifatnya discrete tadi bisa didekatkan dengan yang continuous gitu. Karena dengan menggunakan yang continuous ini, ya kita bisa menghitung probabilitas dalam berbagai range gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat kurva ininya, ya kurva distribusinya gitu ya, ini bisa dituliskan seperti ini gitu. Jadi yang kurva yang warna biru itu disebut sebagai kurva dari density function-nya. Nah, yang disebut sebagai probabilitas itu adalah luasan. Gitu kan, kalau misalnya kita lihat di sini, ya bahwa yang dimaksud dengan probabilitas itu adalah penjumlahan dari A sampai B dari FV/dV. Berarti FV kali dV ini kan adalah suatu perkalian dari density function dengan dV-nya. Nah, dV-nya itu kan berarti rentang di sini, yang itu merepresentasikan berarti adalah luasan area. Jadi probabilitas itu adalah luasan area di bawah density curve-nya gitu. Ya, jadi ketika kita punya curve density, ya maka probabilitasnya dalam suatu range tertentu A sampai B tertentu itu adalah luas area di bawah kurvanya. Nah, di sini kita melihat ada sebenarnya empat daerah probabilitas. Yang pertama kan probabilitas pada saat A sampai X, di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan B. Tapi bisa juga A sampai dengan B. Atau A sama dengan X lebih kecil dari B. Atau sama dengan A sama dengan X, A lebih kecil dan sama dengan X, dan lebih kecil dari sama dengan B. Jadi di sini case-case itu yang harus kemudian kita perhatikan, terutama di daerah batasnya tadi. Apakah A-nya itu ikut atau B-nya itu ikut atau enggak gitu. Jadi itu tergantung dengan case-nya. Karena kalau misalnya kita tidak perhatikan, maka nanti perhitungan probabilitasnya menjadi salah. Ya, dan ini udah pasti bahwa A itu harus lebih kecil daripada B atau B lebih besar daripada A. Nah, kalau kita belajar fisika, di fisika itu kita sudah banyak sebenarnya menemukan distribution function yang continuous. Ketika misalnya kita pernah belajar teori kinetik gas, ya. Teori kinetik gas di sana ada particle distribution, ada semacam particle distribution function dari suatu partikel gas. Ada Boltzmann, ya, ada beberapa model-model gitu ya, yang semuanya itu merepresentasikan dari suatu continuous distribution dari suatu fenomena alam yang diketahui. Sehingga dengan menggunakan distribution itu kita bisa melihat probabilitas berapa misalnya ya, jumlah suatu partikel yang mempunyai temperatur antara sekian sampai dengan sekian. Itu kan juga merupakan suatu aplikasi dari distribution function ini gitu.
Ya, jadi banyak sekali distribution functionnya, dan memang yang apa namanya, yang menariknya di sini adalah bagaimana kita bisa membangun suatu curve of density tadi, ya, kurva dari kerapatan atau kurva dari suatu apa namanya, random variablesnya. Ya, jadi kan kalau misalnya di fisika, partikel gas itu kan merupakan suatu random variable gitu dalam urusan misalnya parameter temperatur, ya. Jadi ketika misalnya dia diberikan temperatur tertentu, ya maka masing-masingnya itu akan mempunyai temperatur yang berbeda, dan berapa jumlahnya itu bisa diprediksi gitu. Oke, nah ini contoh misalnya suatu X, dia mempunyai suatu density function fx sama dengan 0,75 1 minus x kuadrat, di mana x-nya itu antara minus 1 dan 1 dan menjadi 0 di luar itu gitu. Carilah distribution function dan kemudian carilah probabilitas ya untuk x-nya itu di antara minus setengah sampai dengan setengah, dan probabilitas di antara 1/4 sampai dengan 2 misalnya gitu. Dan kemudian carilah juga x-nya di mana pada saat x-nya carilah x di mana ya nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,95 gitu. Nah, jadi ini disebut sebagai density function. Jadi bisa jadi density function ini dibangun atas suatu produk misalnya. Ya, jadi misalnya suatu density function dari kecacatan suatu produk. Ya, misalnya tadi baut misalnya. Jadi di sini adalah x-nya itu adalah variabelnya adalah misalnya apa istilahnya kecacatan tuh misalnya terlalu pendek misalnya gitu, atau terlalu slim seperti tadi misalnya gitu ya. Ya, dan ini sudah kita punya suatu density function yang kita bangun berdasarkan pengalaman dari yang sebelumnya. Maka nanti kita bisa cari gitu ya, berapa sih probabilitas akan mendapatkan suatu screw yang nilainya antara minus setengah sampai dengan setengah. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka di sini kita tahu bahwa yang namanya fx itu kan adalah integral dari density function dikalikan dengan dv. Dan kita integralkan dari minus 1 ya sampai kemudian sampai dengan 1. Maka di situ kita bisa mendapatkan bahwa persamaannya adalah 0,5 plus 0,75x minus 0,25x pangkat 3. Ya, pada rentang minus 1 sampai dengan 1. Maka pada saat yang diminta itu adalah probabilitas di antara setengah sampai dengan minus setengah, maka kita hitung berapa distribution function pada saat x-nya setengah dikurangi dengan pada saat x-nya minus setengah. Dan di situ didapatkan probabilitasnya adalah 68,75%. Jadi mendapatkan suatu x di dalam distribution function tadi yang nilainya di antara minus setengah sampai dengan setengah itu ada 68,75. Nah, bagaimana untuk yang antara 1/4 sampai 2 gitu. Nah, untuk antara 1/4 sampai dengan 2 ya kan, kalau tadi kan di antara setengah sampai minus setengah gitu, dan disitu kita lihat mayoritas dari data itu di antara minus setengah sampai setengah karena sudah 68,75%. Tapi ketika yang diminta antara 1/4 sampai 2 gitu ya, diminta antara 1/4 sampai dengan 2, nah itu kita hitung tuh berapa nilainya gitu ya. Itu didapatkan 31%. Nah, yang terakhir adalah dibalik. Jadi istilahnya probabilitas 95%-nya itu pada rentang berapa sih gitu. Ya. Pada rentang berapa range yang 95%-nya. Jadi kalau misalnya kalian nanti pernah mendengar ada yang disebut sebagai istilahnya tingkat keyakinan gitu ya, tingkat keyakinan. Jadi kalau misalnya
kita misalnya buat suatu produksi baut misalnya, berapa tingkat keyakinan dari produksi kita dia akan menghasilkan baut yang masuk dalam sebuah spek. Jadi kan istilahnya kalau ketika kita buat baut, misalnya katakanlah yang diameternya 6 mili, itu kan tidak mungkin exactly 6 mili kan. Nah itu biasanya kita buat 6 mili plus minus berapa persen misalnya gitu. Nah itu biasanya kita susun yang disebut sebagai apa namanya ya, saya sebutnya significant level gitu ya, significant level atau derajat keyakinan. Nah biasanya kalau di bidang industri secara umum, angka derajat keyakinan 95% ini itu sudah sangat tinggi. Itu biasanya digunakan pada kesehatan. Ya, jadi kalau bidang-bidang kesehatan itu, semua instrumentasi kesehatan, dia harus mempunyai nilai, dia akan mempunyai nilai derajat keyakinannya itu 0,95. Nah, itu kita harus tahu tuh probabilitas untuk mendapatkan derajat 0,95 itu pada saat X-nya sama dengan berapa gitu. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa bisa meyakinkan bahwa sistem yang kita punya itu masih masuk di dalam derajat keyakinan kita gitu. Kalau peralatan militer ya, itu mintanya bisa sampai 0,99 gitu, derajat keyakinannya, dan dipastikan bahwa hasil dari probability untuk mendapatkan nilai tersebut harus di atas 99% gitu. Jadi jangan sampai tingkat keyakinan misalnya katakanlah kalau kita buat obat misalnya gitu ya. Jadi namanya suatu obat itu berapa tingkat keyakinan dia, efektivitas dia untuk bisa menyembuhkan. Nah itu harus di atas 95%. Atau misalnya alat buat mendeteksi kadar gula di dalam darah. Nah itu harus 95%. Jadi jangan sampai dia mempunyai pada saat dia pengukuran mendapatkan probabilitas yang salah atau yang tidak tepat gitu. Nah itu kita menyebutnya ada yang disebut sebagai significant levels, dan itu sangat penting di dalam kita membuat atau menguji suatu produk dengan melakukan suatu eksperimen. Makanya kan ketika suatu produk itu harus bisa dilepas itu setelah melakukan suatu pengujian, dan pengujian itu membutuhkan ilmu statistik untuk kita bisa membuktikannya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang kurang jelas, silakan. Dari saya tidak, Pak. Oke. Yang lain mungkin? Silakan dinyalakan, nggak apa-apa mic-nya kalau mau tanya. Iya Pak, mohon izin Pak. Ya silakan. Ya, saya agak bingung tadi Pak terkait teori probabilitas dan teori tingkat kepercayaan ya. Apakah dua itu hal yang sama terkait ini? Di kita kan juga ada sebuah kayak prekursor gitu Pak, prekursor suatu kejadian gempa bumi gitu. Nah ada juga variabel itu probabilitas. Jadi variabel probabilitas kan kemungkinan terjadinya. Nah saya agak bingung dengan probabilitas dan tingkat kepercayaan suatu kejadian gitu. Nah, apakah itu sama atau hal yang berbeda, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau berdasarkan cerita itu, ini dua hal yang berbeda, gitu. Jadi kalau yang saya maksud tadi dengan
apa ya istilahnya, signifikan, apa nyebutnya tadi, signifikan level tadi, ya, itu adalah sebagai suatu kepercayaan untuk kita membuktikan suatu hipotesis, gitu. Ya, jadi katakanlah misalnya tadi kita pengen bahwa suatu alat itu bisa dianggap baik, ya kan? Berarti kan kita hipotesis kita kan dia berfungsi dengan benar, gitu kan? Iya. Dia berfungsi dengan benar. Nah, ketika dia berfungsi dengan benar, maka kan itu harus kita lakukan apa istilahnya, eksperimen dengan end trials tadi, dengan beberapa kali kejadian. Nah, ketika dia melakukan eksperimen, itu kan tidak mungkin exactly betul terus kan. Misalnya katakanlah kita bikin alat termometer ya. Bikin alat termometer, kemudian dari beberapa alat termometer itu, jadi artinya kita yakin bahwa termometer itu bisa mengukur dengan benar. Pasti kan hipotesisnya begitu kan. Yeah. Jadi misalnya kalau kita ukur dia buat angka 36, ya dia 36. Ketika buat angka 37, dia 37. Harusnya kayak gitu kan ya. Nah, itu yang disebut sebagai hipotesis. Jadi bahwa dia bisa berfungsi dengan benar gitu. Nah, tapi ketika misalnya dia tidak tidak pas benar gitu ya, berarti kan dia ada semacam range gitu ya, range perbedaan antara hasil pengukuran benarnya dengan pengukuran yang tidak benarnya. Nah, itu kita buat dengan menggunakan significant level tadi. Kita hitung, jadi hipotesis kita itu bisa kita terima dengan benar kalau probability-nya tadi yang berapa tadi, 95%. Jadi kalau misalnya kita mau lihat 0,95 tadi, nilai X-nya itu ada di rentang berapa sampai rentang berapa gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah masuk ke dalam 95% sebagai daerah yang kita sasar tadi, misalnya pengukuran X-nya itu adalah misalnya temperatur tadi, ya maka alat yang kita gunakan, alat yang kita propose tadi itu boleh digunakan. Ya, nah, jadi artinya kita itu disebut sebagai apa ya istilahnya tadi, hipotesis testing gitu ya, statistical hypothesis testing berdasarkan significant level gitu. Nah, kalau yang tadi itu istilahnya kamu ngambilnya tadi alat gempa bumi gitu ya tadi ya. Ya, alat gempa bumi, dia dibilang punya apa tadi? Dia bilang yang 5% istilahnya prekursor, Pak. Jadi kita mau buat prekursor suatu kejadian gempa gitu. Ya, jadi artinya kan itu peluang ya. Gitu ya, betul ya. Peluang juga kan ya. Misalnya ketika itu forecasting ya berarti Bu. Maksudnya ya? Iya, Pak. Iya, forecasting. Forecasting kan? Iya. Jadi artinya berdasarkan suatu model yang kita buat, kita bisa memforecast suatu kejadian gempa yang di depan berdasarkan current data, gitu kan ya maksudnya ya? Iya, betul sekali, Pak. Nah, kalau misalnya itu kemudian kita hipotesis testing, ya, ini kalau kita bicara yang hal yang sama ya, jadi kita punya alat gempa itu tadi, berarti kita punya semacam data-data eksperimen tadi, berarti kan kita harusnya berani menguji kita. Jadi kita buat semacam hypothetical testing adalah bahwa si alat ini itu bisa memprediksi gempa dengan benar. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan significant level itu sama gitu. Jadi istilahnya adalah ketika kita membuat suatu hipotesis dan kita akan menguji hipotesisnya, nah itu sama gitu. Ya, jadi kalau itu yang dimaksud sama, tapi kalau saya nggak tahu kalau misalnya tadi yang dimaksud itu adalah tingkat apa ya istilahnya akurat ya.
Atau misalnya kepercayaan, Pak. Tingkat kepercayaan gitu ya. Iya. Tingkat kepercayaan ya namanya ya. Itu saya tuh nggak paham tuh yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan itu. Jadi kalau misalnya disebut sebagai hypothetical testing itu berdasarkan eksperimen gitu. Kalau yang ini kan berarti forecasting itu tingkat kepercayaan itu kan lebih kepada tingkat kepercayaan terhadap hasilnya gitu ya berarti ya. Iya, berarti itu kan ada sebuah ini ya Pak, saya juga agak bingung pada saat kita membuat sebuah prediksi terus ada model, dan model kan biasanya probabilitasnya itu seperti apa. Nah, kepercayaan kepada probabilitasnya tadi itu bagaimana gitu Pak. Jadi tingkat kepercayaan pada suatu peluang tersebut gitu Pak. Tingkat kepercayaan, coba bisa lebih detail lagi nggak? Contohnya kalau gempa mungkin agak susah ya, mungkin pada saat kalau kita punya aplikasi yang AccuWeather itu Pak, yang di handphone itu kan ada perakiraan cuaca yang dipublish oleh Google itu kan dia bisa tahu 1 jam 2 jam ke depan nanti akan hujan dengan tingkat probabilitasnya sekian persen gitu. Nah, untuk menguji probabilitas itu tingkat kepercayaannya, keakuratannya lah gitu. Itu apakah sama dengan probabilitas tersebut dengan tingkat keakuratan itu, Pak? Tanya adalah apakah dua hal itu sama atau tidak gitu. Oh, oke. Ya. Itu sama kalau itu. Oh ya. Kalau itu sama. Jadi gini, istilahnya aja yang berbeda. Jadi ada yang disebut sebagai tingkat kepercayaan, berarti ya tadi yang nyebutnya ya. Iya. Yeah. Kalau itu disebut sebagai tingkat kepercayaan itu, nah kalau di probabilitas itu namanya significant level gitu. Yeah. Jadi gini, misalnya gini, ada 100 kejadian, ya kan? Berarti significant levelnya 95%. Berarti kita yakin bahwa dalam 100 kejadian itu 90% itu benar gitu. Atau 50%-nya salah. Jadi kalau misalnya kita punya alat tadi ya, kita sudah uji nih hipotesisnya gitu ya. Nah, uji hipotesis itu untuk bisa mendapatkan significant levels itu yang kita ukur. Misalnya kita dapatkan 95%, itu artinya ya probabilitas si alat itu mendapatkan data dengan benar itu adalah 95%. 5%-nya salah gitu. Iya. Baik. Nah, itu yang disebut sebagai significant level. Tapi kalau tadi disebut sebagai tingkat kepercayaan, ya mungkin mirip kayaknya sih kalau berdasarkan definisi yang kamu ceritain tadi gitu. Jadi artinya sebenarnya ukuran kita untuk menolak atau menerima hipotesis gitu ya berarti ya. Ya. Betul ya, betul kan? Ya betul Pak. Nah, jadi artinya misalnya kalau sekarang ada gempa nih gitu ya. Ada gempa, ada data gitu ya. Yeah. Nah, kemudian alat itu mengeluarkan prediksi, misalnya forecasting dalam 1 jam ke depan ini akan ada gempa, gitu ya. Yeah. Nah, di situ nyebutnya tingkat kepercayaan 95%. Yeah, betul. Berarti artinya dia yakin tuh, gitu. Probabilitasnya, ya kalau kita bicara masalah probabilitas. Berarti probabilitas terjadinya gempa itu 95%. Oke. Gitu. Nah, itu data 95%-nya itu, nah itu didapatkan itu dari yang namanya uji hipotesis. Gitu. Didapatkan dari uji hipotesis. Dan untuk menjustifikasi bahwa berapa sih significant level dari alat tersebut, dari instrumen tersebut, gitu. Iya. Nah ini juga, ya kan? Ya, kalau boleh berdiskusi Pak, mungkin mohon maaf juga sama teman-teman sekalian, karena ke depan rencananya itu adalah saya mau membuat sebuah membuat sinyal jadi ada gempa,
terus nanti GAN pakai GAN generatif adversarial itu Pak, untuk mengenerate sinyal sintetis gitu. Alat yang bisa menerima sinyal dulu, dia akan memprediksi jaringan sebelahnya untuk memprediksi bagaimana bentuk sinyal pada saat suatu gelombang itu. Itu tadi kan terkait dengan teori-teori ini ya Pak, probabilitas bagaimana kemungkinan itu kan. Terus bagaimana Pak? Ya. Yang kita pelajari itu, kita pelajari bukan membuat model prediksi gempanya, tapi yang kita pelajari di sini adalah peluangnya Pak. Ya, jadi istilahnya uji statistiknya gitu. Ya, jadi kita kayak tadi kan saya bilang di pendahuluan itu, pasti nanti ketika di tesis itu gitu ya, setidak-tidaknya ada sedikit bagian minimal rata-rata gitu. Jadi pasti ada pakai statistik gitu. Nah, jadi ketika tadi misalnya kamu tadi pengen buat forecasting gempa tadi, nah maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menguji kan performance gitu, sebagai performance indikator dari sistem yang kita propose atau model yang kita propose. Nah, uji performance itu mau nggak mau harus pakai statistik. Misalnya, berarti kalau misalnya kayak tadi, berarti kan uji hipotesis kan? Iya. Kan yang namanya kita bikin penelitian kan harus punya hipotesis. Iya, Pak. Nah, hipotesisnya itu harus kita uji. Seberapa tingkat keyakinan bahwa yang kita yang kita buat itu benar. Nah, itu yang disebut sebagai significant levels gitu. Ya, misalnya kalau di bidang kesehatan yang saya tahu saya itu gitu ya, itu sekitar 95% gitu. 0,05 itu ya, significant levelnya itu 0,5. Jadi artinya dia mampu memprediksi dengan benar, peluangnya itu adalah 95%. Nah, kalau kayak kamu tadi dibalikan ke case kamu tadi, ya kita buat hipotesis gitu kan, yaitu berdasarkan ya nggak tahu paper atau berdasarkan hal yang berlaku di dalam bidang BMKG misalnya. Di alat-alat BMKG itu harusnya tingkat kalau nyebutnya tadi ya, tingkat kepercayaan atau significant level itu sebenarnya berapa standarnya gitu. Nah, itu setiap bidang itu bisa beda-beda. Ya kan? Itu setiap bidang beda-beda. Kalau kedokteran itu kan karena berhubungan dengan manusia. Nah, BMKG nggak tahu apakah itu lebih tinggi lagi atau malah bisa lebih rendah gitu. Karena kalau di industri itu rata-rata 90% aja 0,1 aja itu sudah cukup beberapa di industri gitu. Ya. Jadi kalau kita beli resistor itu, kalau pernah ada yang bermain-main dengan resistor itu kan 10% ya dia bilang ya. Ya, resistor yang murah itu kan 10%. Jadi artinya itu significant levelnya sebesar itu. Jadi probabilitas untuk mendapatkan nilai yang benar ya itu hanya 90%. Jadi 90% itu nilainya berada pada suatu rentang yang benar. Sisanya salah gitu. Kalau misalnya bayangin resistor tuh kayak gitu. Baik, Pak. Nah, ya semakin tinggi significant levelnya atau semakin probabilitasnya, berarti kan kalau secara grafik curve-nya itu dia akan nanti lebih slim gitu ya. Nah, itu pasti kalau bicara masalah instrumen, berarti komponen instrumennya pasti akan lebih tinggi gitu. Sebenarnya Pak, kalau teori statistik itu. Ya, kita nggak bisa tidak belajar statistik gitu ya, apalagi udah S2 gitu ya. Karena nanti istilahnya pembuktian sistem kita itu perform atau tidak perform kan statistically gitu ya. Iya, Pak. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Ada yang lain?
Oke, sebentar. Saya coba cek ini pesan. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit lagi tentang mean and variance dari suatu distribusi, gitu ya. Jadi kita sudah lihat tadi yang disebut sebagai distribution, gitu ya, dari suatu eksperimen, kan dari suatu data yang kita ambil. Jadi yang namanya distribution itu ya berarti bagaimana suatu data-data itu kita dapatkan dan berada di dalam suatu range yang kita dapatkan tadi. Maka kita akan punya yang namanya yang disebut sebagai mean. Mean itu disimbolkan dalam bentuk mu dan variance itu disimbolkan dalam sigma kuadrat, ya. Dari suatu random variable X dan distribusinya, gitu ya, dengan berdasarkan melihat berapa frekuensi dari setiap kejadian, gitu. Nah, mu itu didefinisikan sebagai jumlah dari X dikalikan dengan F-nya, ya, untuk yang discrete distribution. Nah, jadi mu itu sama dengan penjumlahan dari X dikalikan dengan F-nya pada semua rentang datanya, ya, kalau dia discrete, dan kalau dia continuous ya berarti tinggal diganti dengan integral pada suatu range-nya. Kalau dia integral kan ya dari minus tak berhingga sampai dengan tak berhingga. Ya, pada kasus kita di alam pasti semua mayoritasnya adalah continuous distribution. Nah, sementara yang disebut sebagai variance atau sigma square itu merupakan, kalau yang didiskripsikan adalah penjumlahan dari X dikurangi dengan sigmanya dikuadratkan dikali dengan probability function, ya. Begitu juga dengan yang continuous distribution, gitu. Nah, di mana yang akar dari sigma kuadrat atau sigmanya itu sendiri itu yang disebut sebagai standar deviasi dari X dan distribusinya. Dan F itu yang disebut sebagai probability function atau density function tadi di dalam case tadi. Ya, sehingga kita bisa mengukur rata-rata dan varians dari suatu distribusi, gitu. Rata-rata varians dari suatu distribusi. Oke, maka ketika kita punya suatu random variable X, di mana X itu adalah berapa jumlah keluarnya suatu muka, ya, dalam suatu koin, gitu ya, dimana posibilitasnya kan X-nya sama dengan 0 dan X-nya itu sama dengan 1, ya, dengan probabilitasnya yang sama, X0 itu sama dengan setengah dan X sama dengan 1-nya adalah setengah juga, gitu. Maka dari persamaan yang tadi, gitu ya, yang sebelumnya ini, nah ini kita bisa mengukur berapa rata-rata dan berapa standar deviasi atau variansnya tadi, ya. Maka di sini, ya, sigma, kalau rata-ratanya berarti kan sama dengan yang ini, ya, 0 dikali setengah ditambah 1 kali setengah, yaitu sama dengan setengah, ya. Jadi rata-ratanya adalah setengah, dan sigmanya adalah itu sama dengan sigma kuadratnya, ya, berarti atau variansnya itu sama dengan 1/4, gitu, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengukur rata-rata dan varians dari suatu probability, ya. Nah, ini tadi yang kasusnya discrete. Nah, ini coba misalnya kalau case-nya itu adalah suatu data yang continuous, gitu. Misalnya diketahui fx itu sama dengan 1 per b minus a, di mana a-nya itu di mana x-nya itu di antara a sampai dengan b, dan f sama dengan 0 apabila di luarnya, gitu. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan yang tadi, mu tadi untuk yang continuous,
Ya, begitu juga kita bisa menurunkan sigmanya atau variansnya tadi untuk yang continuous. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar bagaimana fx ini yang sebelah kiri atas ini adalah merupakan suatu probability function gitu ya untuk sigma kuadratnya yang sama dengan 1/12 tadi ya. Terus sementara kalau yang sebelah kanannya itu adalah untuk misalnya yang sigma kuadratnya sama dengan 3/4. Jadi ketika 12 dia lebih tight ya karena lebih kecil, dan ketika sigma kuadratnya 3/4 berarti kan lebih besar, maka dia areanya juga besar. Nah, sehingga ketika ini menghasilkan efek kepada suatu fungsinya ya, kepada probability cumulative density functionnya atau probability distribution atau distribution functionnya gitu. Dimana ketika sigmanya itu kecil ya, maka area dari probability-nya juga kecil ya, area dari probability function-nya. Sementara ketika sigmanya itu besar, maka dia juga akan besar gitu. Ya, jadi di sini bisa kelihatan bagaimana hubungan antara nilai varians terhadap probability function-nya. Nah, ada teorema yang pertama yang disebut sebagai rata-rata dari symmetric distribution atau distribution yang simetrik gitu ya. Suatu distribution itu simetrik ya, itu apabila suatu nilai x-nya itu sama dengan c dan itu berlaku fc minus x sama dengan fc plus x gitu. Di mana rata-ratanya itu sama dengan c. Itu nanti kita lihat contoh. Dan kemudian teorema yang kedua itu adalah transformasi dari mean and variance. Jika suatu random variable x itu mempunyai mu dan variansnya itu adalah sigma kuadrat, maka suatu random variable x ya itu berlaku A1 tambah A2x dengan A2 itu lebih besar dari suatu 0. Gitu. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa suatu random variable itu bisa dipetakan atau bisa ditransformasikan, dimappingkan ya, atau di shifting misalnya kepada suatu nilai tertentu dengan memberikan suatu konstanta A1 dan A2. Nah, ketika dimappingkan, maka nanti dia akan mempunyai rata-rata yang baru dan mempunyai varians yang baru. Maka rata-rata yang barunya sama dengan A1 tambah A2 kali mu, dan sigma yang barunya adalah sigma kuadrat sama dengan A2 kuadrat sigma kuadrat. Gitu. Jadi ketika suatu data itu ditransformasikan. Nah, sehingga secara spesifiknya berarti untuk suatu random variable itu ya, z itu ya kan, dia akan berhubungan dengan x dibanding dengan z-nya itu sama dengan x dikurang mu dibagi dengan varians. Di mana dia di sini nanti akan mempunyai suatu rata-rata yang sama dengan 0 dan nilai variansnya sama dengan 1 untuk yang dengan nilai tertentu. Oke, nah kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan melihat beberapa contoh ya distribution yang ada dan ini secara statistik ya, nanti kita coba akan lihat ya, mungkin juga kalau itu nanti kita bisa melihat beberapa contoh distribution yang ada di fisika, dan beberapa itu juga kita ambil dari sini. Misalnya kayak binomial distribution itu kan menjadi inspirasi untuk Bernoulli distribution gitu. Dan juga yang Poisson distribution itu juga menjadi inspirasi untuk beberapa fenomena-fenomena yang ada di fisika gitu. Ya, tapi nanti bisa kita lihat dari beberapa kondisi-kondisi yang ada gitu. Nah, terkait dengan kuis kayaknya kita nggak sempat. Kemungkinan saya kasih kuis aja atau PR enaknya ya. Mau waktunya weekend aja ya, Sabtu Minggu gitu, atau mau di hari off day? Maksudnya untuk pengumpulan tugasnya gitu, Pak? Iya. Mau kuis atau mau PR? Saya kuis aja, Pak.
Teman-teman aja Pak. Kuis aja ya. Kuis aja Pak, biar waktunya nggak sampai Sabtu Minggu. Oh gitu ya. Tapi kayaknya gitu mau kuis aja. Ya kalau kuis kan sekarang kan ngumpulinnya kan Pak langsung. Oh gitu. Tapi agak banyak tuh, nggak apa-apa. Wah, Nanti kelewatan coba lagi. yang lain deh. Kalau banyak waktunya tetap 30 menit Pak. Enggak, karena kan dirapel tadi. Saya pikir di akhir kuisnya itu bisa dari yang materi pertama sampai materi yang terakhir. Ada sekitar berapa tuh? Ya kalau dikerjakan sih prediksinya mungkin bisa ya maksimal 2 jam sih saya buat. Makanya saya tadi saya taruh di akhir. Tapi terserah. Kalau saya mau buatnya mungkin gini aja deh. Saya kasih range. Misalnya saya buka misalnya Sabtu pagi ya bisa dikumpulkan Sabtu malam. Atau misalnya mau Senin pagi atau dikumpulkan Senin malam gitu. Jadi agak lebih fleksibel kamu mau ngerjainnya kapan. Mungkin kalau saya sendiri sih mending di DPR Pak. Tapi biasa untuk anak fisika medis kan ada kuis hari Sabtu. Mungkin pengumpulannya bisa diperpanjang mungkin Pak. Oh gitu, makanya mau weekday dulu atau weekend nggak apa-apa. Kalau mau hari Sabtu nanti mungkin bisa saya buka jam 8 pagi. Nanti saya kirim itunya, linknya di Teams. Mungkin ditutup jam 8 malam gitu. Cukup kan? Artinya bisa ada waktu pagi mau ngerjain boleh, mau siang boleh, mau nanti jam menjelang tutup juga boleh gitu. Waktunya sih fleksibel, nggak dibatasi. Ngikut Tapi di bapaknya waktu aja deh. Pak, misalkan 2 jam itu. Ya 2 jam untuk satu kali ngerjain, tapi bebas mulainya. Oh gitu, tetap 2 jam berarti ya? Tetap 2 jam maksimal, tapi serah mau mulai jam 8 berarti sampai jam 10. Nggak semuanya harus Gitu. bareng, nggak apa-apa. Ada yang mau mulai jam 3 boleh, nanti sampai jam 5 misalnya. Tuh, tapi nggak mesti 2 jam, kalau 1 jam selesai juga boleh. Wah, kalau soalnya banyak ya. Kan nggak mesti setiap orang perlu waktu yang lama. Mungkin ada yang setengah jam selesai boleh. Gitu ya. Gitu. Ya udah. Mau Sabtu atau mau hari kerja? Jangan Sabtu Pak, karena Sabtu besok anak fisika medis ada kuis Pak. Oh gitu. Hari kerja aja. Nanti ini kesepakatan aja supaya nggak ada komplain nanti Sabtu, oh ini kuliah kok Sabtu atau Minggu kuliah, waduh, kan nggak enak nanti dengernya. Apalagi kalau udah ada yang berkeluarga. Senin nggak apa-apa, Senin boleh, nanti saya kasih Senin jam 8 pagi. Ya, Senin aja. Senin aja Pak, kalau gitu Pak. Oh ya, sudah. Biar Sabtu Oke. Minggunya bisa buat refreshing ya Pak. Siap. Ya udah. Oke, kita nanti yang kuis berarti kita nggak usah ada tatap mukanya ya. Kamu tinggal ngerjain soal aja, nanti saya pantau lihat di hasilnya. Ya. Kita ketemu lagi tatap muka insyaallah Jumat minggu depan. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sudah mulai bulan Desember. UASnya kan akhir Desember atau awal Januari gitu ya. Berarti udah sedikit lagi diulang-ulang lagi materinya ya yang dari awal. Saya tutup ya kalau sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih semuanya.